Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, yang bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan kasih sayangnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin sampai akhir zaman. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IA Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IA Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IA Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Ramadan adalah bulan kembali, yang mana kembali kepada fitrah, kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, yaitu taubat nasuha. Setiap manusia pasti punya salah. Setiap umat pasti pernah salah. Dan kita pun sendiri pasti pernah salah. Namun yang membedakan kita dengan manusia di sisi Allah bukan siapa yang paling sedikit dosanya, melainkan siapa yang paling bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik yang membersihkan pintu hati. Pintu ampunan dibuka lebar. Kesempatan memperbaiki diri, memberikan kita sangat luas. Maka orang yang beruntung di sisi Allah adalah mereka yang menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan hidup. Apa yang dimaksudkan dengan taubat nasuhah? Taubat nasuhah adalah taubat yang tulus, jujur, dan sungguh-sungguh. Taubat yang bukan hanya diucap di lisan saja, tetapi kita rasakan di hati dan kita wujudkan dalam perbuatan. Para ulama menjelaskan bahwa taubat nasuhah memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama adalah menyesali dosa yang pernah kita buat atau menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah kita tidak melakukan dosa, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Yang ketiga adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak mengulangi dosa yang sama yang pernah kita lakukan. Lalu yang keempat, memperbaiki kesalahan kita terhadap sesama manusia. Jika kita pernah menyakiti, jika kita pernah memfitnah, jika kita pernah menghibah, atau mengambil hak lain, hak orang lain, maka harus meminta maaf dan memperbaikinya. Inilah taubat yang bersih untuk membersihkan jiwa dan mengangkat derajat manusia
di sisi Allah. Hadirin yang berbahagia. Mengapa Ramadan menjadi waktu yang sangat baik untuk bertaubat? Karena di bulan ini suasana kebaikan begitu kuat. Kita berpuasa, kita memperbanyak sholat, kita membaca Al-Quran, dan menahan diri dari perbuatan buruk. Hati yang lembut, hati yang keras menjadi lembut. Kesadaran yang kurang menjadi meningkat. Dan kesempatan memperbaiki dibuka luas. Puasa mengajarkan kita mengendalikan diri. Jika kita mampu menahan diri kita dari hal yang halal di siang hari, maka seharusnya kita lebih mampu untuk menahan atau meninggalkan yang haram di sepanjang waktu. Ramadan juga mengajarkan bahwa perubahan itu mungkin. Kebiasaan buruk bisa kita tinggalkan. Hati yang keras bisa menjadi lembut. Hati yang kotor bisa menjadi bersih. Diri kita jauh dari Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Seringkali manusia menunda taubat dengan alasan masih muda, masih sibuk, nanti saja. Saya masih banyak urusan. Banyak sekali alasan untuk menunda bertaubat. Hari ini kita belum tentu dipertemukan waktu ini, kesempatan ini untuk yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa kita belum tentu bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Entah hari ini terakhir, detik ini terakhir, nyawa kita akan dicabut oleh Allah. Oleh sebab itu, selagi kita ada kesempatan, hari ini kesempatan kita, malam ini peluang kita, detik ini panggilan Allah untuk kembali kepadanya. Maka kita bertaubatlah dengan bersih, dengan jujur, dan dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita menunggu sempurna untuk bertaubat. Taubatlah agar lebih baik. Jangan menunggu kita bersih dulu baru bertaubat. Maka bertaubatlah agar kita dibersihkan. Hadirin yang berbahagia. Agar taubat kita benar-benar taubat nasuhah, di bulan Ramadan ini ada beberapa amalan sederhana yang harus kita amalkan. Yang pertama, banyak beristighfar. Dengan penuh kesadaran istighfar kita. Kita bukan sekedar istighfar itu hanya di mulut saja, tetapi kita masukkan ke dalam hati dan ke dalam pikiran kita. Yang kedua, amalan yang perlu kita amalkan adalah perbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Kita sholat mengucapkan kalimat syahadat, Al-Fatihah, dan ayat-ayat sholat yang lainnya, maka kita sama dengan kita berbicara dengan Allah. Ada hubungan langsung dengan Allah.
Sang Pencipta kita. Lalu amalan berikutnya adalah kita harus menjaga lisan kita dari dusta, dari ghibah, dari perkataan yang menyakiti orang lain, menyakiti sahabat kita, dan menyakiti sesama manusia. Lalu kita melakukan membaca Al-Quran dan memohon ampunan dengan kerendahan hati. Dan terakhir amalannya adalah melakukan kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan adalah tanda diterimanya taubat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Coba kita bayangkan, jika Ramadan ini menjadi titik balik hidup kita, hati menjadi bersih, dosa kita diampuni, hidup lebih tenang, dan langkah kita lebih dekat kepada Allah, itulah keindahan taubat nasuha. Bukan sekedar menghapus masa lalu, tetapi membuka masa depan yang lebih baik. Mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai waktu pengampunan. Jangan biarkan ia berlalu tanpa perubahan dalam diri kita. Semoga kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tausiah pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.